Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kepada teman-teman yang sudah hadir di Zoom pada kajian anak yang diselenggarakan oleh MT Khadijah. Tema kajian hari ini adalah adab-adab salam part 2 yang akan dibawakan oleh Kak Yogi hafizahullahu ta'ala. Sebelum mulai kajiannya, berikut tata tertib kajian. Tata tertib ketika kajian. Yang pertama, amalkan adab di majelis ilmu. Yang kedua, luruskan niat. Yang ketiga, memakai pakaian syar'i. Dan untuk peserta akhwat wajib memakai jilbab. Yang keempat, menggunakan nama asli dan domisili. Yang kelima, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Qayyimal ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan menulis. Yang keenam, saat kajian berlangsung, host akan mematikan mic peserta agar ilmu yang disampaikan bisa maksimal diterima oleh semua peserta. Yang ketujuh, dipersilahkan menyalakan video. Yang kedelapan, dilarang menggunakan fitur pen dan mencoret-coret layar. Yang kesembilan, pada saat sesi tanya jawab, panitia akan menunjuk pesertanya dan panitia akan menyalakan mic bagi peserta yang ditunjuk. Lalu mic akan dimatikan kembali oleh panitia ya. Sudah paham ya teman-teman tata tertib ketika kajian? Alhamdulillah Kak Yogi sudah hadir bersama kita teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Yogi. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan biki ya bunayya Rafila, kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khair. Mumtaz, mumtaz. Alhamdulillah. Nah. Baik, kajiannya kita mulai saja ya teman-teman. Silahkan Kak Yogi. Syukran laki wa jazakillah khair ya bunayya Rafilah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد. نعم، أهلا ومرحبا بكم في هذا الصباح. نعم. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala tentunya karena pada kesempatan siang hari ini, siang apa pagi ya, sobah. Nah, pagi menjelang siang. Nah, kita bertemu di rumah kita masing-masing. Bertemu di rumah masing-masing. Ya. Ketemu di rumah masing-masing ya. Dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Segala puji hanya bagi Allah Jalla Jalaluh
yang baik banget sama kita, yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, walaupun terkadang kita selalu berbuat kesalahan. Ya, salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah, tentunya kita bahagia sekali bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang Masya Allah semakin hari semakin pintar, walhamdulillah, makin hari makin salih, makin salihah, dan inilah yang diharapkan oleh Kak Yogi dan para abi dan umi sekalian di rumah. Ya, kita belajar bukan untuk berbangga-bangga diri terhadap ilmu kita. Kita belajar bukan untuk menjadi anak yang sombong, tidak. Ya, kita belajar untuk melembutkan hati kita. Kita belajar agar kita menjadi anak yang lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Ya, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, apakah teman-teman semuanya sudah mandi hari ini? Sudah? Walhamdulillah sudah mandi. Teman-teman sudah sarapan? Alhamdulillah, teman-teman sudah sarapan juga. Teman-teman udah sholat subuh tadi pagi. Aduh, langsung begini-begini ya. Alhamdulillah, ada juga yang sudah. Teman-teman udah sikat gigi belum? Sudah juga. Ada yang langsung nutup mulutnya. Oh, takut warna kuningnya silau ya. Oke. Apakah teman-teman hari ini sudah minum? Sudah juga. Sudah ngopi belum? Aku nggak ngopi kan. Ya udah deh. Kalau Kak Yogi alhamdulillah sudah ngopi. Ya, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, alhamdulillah sudah semua. Baik. Nah, teman-teman yang Kak Yogi cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mau lanjut belajar lagi nih. Ya, setelah sebelumnya kita pernah bertemu. Nah, ada mute-nya. Ya, kayak mute saya. Nah, setelah sebelumnya kita belajar tentang adab-adab salam, maka hari ini pun kita akan menambahkan bab-bab atau poin-poin tentang salam loh adik-adik sekalian. Ya, apa tujuannya? Agar apa-apa yang belum terbahas menjadi poin yang bisa kalian petik pada hari ini. Ya, agar apa yang kita pelajari menjadi sempurna insya Allah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan bab atau poin berikutnya dari tadi bab terus ya. Poin berikutnya dari adab-adab mengucapkan atau adab-adab tentang salam. Ya, sebelumnya kita pernah belajar bahwasanya salam itu sendiri telah Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah telah kabarkan dalam surat An-Nur. Ya, Allah kabarkan dalam surat An-Nur, surat An-Nisa tentang satu kata yaitu tahiyyah. Salam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah." Jadi, salam itu ternyata sudah ada dalam Al-Qur'an, adik-adik. Wah, 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 wah. Berarti salam itu merupakan ibadah yang insya Allah akan berpahala apabila kita benar dan ikhlas dalam mengucapkannya. Tahukah kalian kalau kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
maka kita akan dapat berapa kebaikan? Sempurna atau tidak? Sempurna dapat salasun 30. Ya, dapat 30 teman-teman sekalian. Wah, oh ternyata kita cuma mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Kita dapati 20. Kita mengucapkan Assalamualaikum. Kita dapetin berapa sayang? Kita dapetin 10. Masya Allah. Semuanya dikasih pahala. Ya, yang nggak dapat pahala kalau bilangnya mecom. Nah, biasanya ada yang suka ngetik WA ke Kayogi. Ya, bilangnya mecom. Kayogi mau tanya dong mecom. Mecom. Emang mecom apaan? Ya, ada lagi yang nulisnya ASS WRWB. Ya, aduh, ASS WRWB apa? Kayogi nggak tahu. Ya, maka ucapkan salam dengan sempurna. Ya, apalagi kalau sebagian teman-teman kita suka ngucapin salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya, salam, salam, masuk. Hah? Dapat pahala berapa ya? Susah ngitungnya. Soalnya nggak ada yang disebutkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi mengatakan kalau kita mengucapkan Assalamualaikum, maka Nabi mengatakan dia mendapatkan 10. Kalau Assalamualaikum warahmatullah, dia dapat 20. Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30. Nah, kalau mecom, mecom, dapat oncom. Ya, oncom. Teman-teman tahu oncom? Ya, baik. Masya Allah. Inilah keindahan Islam, adik-adik sekalian. Kita diajarkan untuk mengucapkan sesuatu dengan benar, sehingga berbuah pahala. Jadi, kalau adik-adik dari luar, adik-adik coba mulai mengucapkan salamnya dengan baik ya. Jangan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, enggak. Kita ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abi. Masya Allah, panjang bener ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Umi. Masya Allah. Wah, Umi langsung. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan indah banget ya. Yang tadinya Uminya mau marah jadi nggak marah. Kalian habis misalkan main di luar. Main di luar, tiba-tiba qadarullah wa masya'a fa'al, kecebur kakinya ke becek-becekan. Aduh, kotor semua lagi caranya. Pulang ke rumah. Ya, tek ketakutan. Duh, gimana nih? Ntar kalau misalkan ketahuan bisa diomelin nih, bajunya kotor semua. Ya, mukanya penuh tanah semua. Terus kalian berusaha ya bilang ke Umi, tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umi belum ngelihat. Baik, Umi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu buka pintu, ya, kotor semua. Umi nggak jadi marah. Kenapa? Soalnya tadi kalian udah ngucapin salam dengan baik. Anak soleh. Kata Umi, ya udah deh Umi nggak marah, tadi ngucapin salamnya udah benar. Ya, tapi kalau kalian nggak ngucapin salam nggak benar, sudah dari luar kotor, sambil nangis. Apa yang terjadi sama Umi pas buka pintu? Hah? Ngapain tadi keluar? Main apa? Aduh, langsung deh diomelin teman-teman sekalian. Jadi banyak sekali loh kebaikan-kebaikan kalau kita mengucapkan salam dengan benar, kalau kita mempraktekkan ilmu kita dengan benar. Insya Allah akan berbalik menjadi kebaikan untuk diri kita sendiri, insya Allah. Ya, nah teman-teman, ini sekilas tentang pelajaran di pekan lalu, di 2 pekan lalu. Ya, nah kita mau tambahin nih, boleh ya? Tambahin dikit aja, kok paling ada berapa poin ya? Sebentar ya. Ada 400 halaman aja kok yang mau ditambah. Nah, ya.
Wah, langsung, langsung. Aduh, Kak Yogi, Afwan, internet aku rusak. Aku dulu ya, gitu deh. Ya, jangan ya teman-teman ya. Poinnya dikit banget kok. Hari ini tuh kita mau nambah sedikit. Dan ada poin-poin yang penting banget yang harus Kak Yogi berikan sama kalian. Baik, adakah teman-teman yang bisa menyebutkan poin terakhir yang kita bahas di 2 pekan lalu? Siapa yang mencoba menyebutkan? Poin yang terakhir. Nah, bisa raise hand. Nah, Keira, Aiza, Barakallahu Fiik. Nah, silakan raise hand dulu. Yang bisa menyebutkan dan menjadi teman Kak Yogi untuk membacakannya pada hari ini. Siapa sayang? Yang punya catatan pekan 2 pekan lalu. Barakallahu Fiik, Barakallahu Fiik. Masya Allah, ada pembawa acara kita, Abang Makin. Tafadhal Abang Makin. Abang Makin dan Abang Muazar. Mauzar. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa halukuma? Alhamdulillah ana bi khair. Mumtaz. Kaifa haluka ya Kak Yogi? Alhamdulillah ana bi khair. Barakallahu fiik. Ya Mikan, ahlan wa Mauzar. Iqra. Baca poin terakhir yang kita bahas di 2 pekan lalu. Poin ke-7. Dibolehkan mengucapkan salam kepada seseorang yang sedang sholat dan boleh menjawab salam dengan isyarat ketika sholat. Barakallahu fiik. Ahsanta. Syukran lak. Afik barakallah. Syukran lakuma. Nah, terakhir Kak Yogi jelaskan sama adik-adik. Kalau kita lagi sholat nih, misalkan Allahu Akbar. Nah, datang orang. Ya, Assalamualaikum. Dan orang itu melihat kita lagi sholat. Assalamualaikum. Maka cukup bagi kita memberikan isyarat. Ya, cukup memberikan isyarat saja. Dan sekali lagi poin pentingnya adalah tidak ada batasan tentang cara dan sifat ketika menjawab salam. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara yang bermacam-macam. Terkadang Nabi memberikan isyarat dengan jari. Ya, terkadang beliau memberikan isyarat dengan tangan. Jadi bisa begini. Kita lagi sholat nih teman-teman sekalian. Ada yang salam, Assalamualaikum. Cukup gini. Ya, atau yang penting ada gerakan yang memberikan isyarat kalau kita udah menjawab salam. Yang nggak boleh, kita lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tar dulu, emang nggak dengar lagi sholat misalkan. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Ya, nggak boleh kita. Kadang-kadang ada adik-adik sambil sholat, terus ada orang salam, dia jawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa arsala alaihim dhairan ababil tarmihim. Yaudah sana duduk dulu. Misalkan. Jangan ya, nggak boleh teman-teman. Kita kalau lagi sholat nggak boleh ada ucapan lain kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah tentang sholat. Jadi nggak boleh jawab Waalaikumsalam gitu ya. Nah, teman-teman cukup memberikan isyarat. Ya, cukup memberikan isyarat begini misalkan atau begini. Yang penting teman-teman sudah memberikan jawaban atas salam tadi. Paham ya? Baik. Sekarang kita akan masuk ke poin ke-8. Nah, poin ke-8 boleh mengucapkan salam, boleh mengucapkan salam kepada orang kepada orang yang sedang membaca
membaca Al-Quran. Ya, boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Ya, walaupun sebagian para ulama melarangnya. Ya, kalau lagi ada orang baca Al-Quran, dia sedang menangis-nangis, dia sedang terseduh-seduh, lagi bacanya. Sebagian ulama melarangnya. Tapi pendapat yang benar adalah boleh kok kita mengucapkan salam. Ya, jadi ucapkan saja salam. Dan bagi orang yang sedang baca Al-Quran, dia wajib menjawabnya. Dia lagi baca nih, masalah. Ya, dia lagi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia lagi baca, misalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, beda keadaannya ketika lagi sholat. Teman-teman, kalau lagi baca Al-Quran nih. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. Teng, teng, teng. Teng, teng, teng. Es cendol. Es cendol. Hah, ada yang jual es cendol. Terus adik-adik beli, bang, beli es cendolnya, bang. Boleh nggak? Boleh. Terus adik-adik minum es cendol, kluk 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 kluk, satu gelas langsung. Ya. Terus lanjut lagi baca Al-Quran, boleh nggak? Boleh sayang. Adik-adik mau minum dulu boleh. Ya, adik-adik haus misalkan lagi baca Al-Quran, minum. Bismillah. Alhamdulillah. Baca lagi Al-Quran boleh. Ya, beda dengan sholat. Paham ya sayang ya? Kalau teman-teman lagi sholat, Allahu Akbar. Cendol, 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 cendol. Bang, taruh bang, lagi sholat beli bang. Bentar bang. Boleh nggak? Enggak. Paham ya? Nah, kalau baca Al-Quran, ada orang salam. Assalamualaikum Ikan. Assalamualaikum Aiza. Assalamualaikum Kalia. Assalamualaikum Fahma. Assalamualaikum Fakhira. Assalamualaikum Khadijah. Assalamualaikum Rafila. Semuanya disebutin sampai 200. Ya. Nah, teman-teman, baru deh kita boleh mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk dulu, aku tanggung nih, masih baris kedua, nanti kalau sudah di baris terakhir dari halaman ini aku berhenti ya, insya Allah gitu. Jadi kita boleh menjawab salam walaupun kita sedang membaca Al-Quran, tapi syaratnya teman-teman sempurnakan dulu bacaannya. Ya, misalkan teman-teman baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tabbat. Waalaikumsalam. Jangan. Ya, teman-teman sempurnakan dulu satu ayatnya. Paham ya? Assalamualaikum. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Waalaikumsalam. Gitu. Agar makna yang teman-teman lagi baca dalam Al-Quran tidak terputus. Jadi artinya sempurna. Ya, tidak setengah-setengah, sempurnakan minimal sampai ayat pertama gitu ya sayang ya. Jadi boleh kok kita mengucapkan salam kepada orang yang lagi baca Al-Quran. Baik. Yang ke-9, nah, poin ke-9, makruh. Nanti kayak dijelaskan apa itu makruh. Ya, makruh mengucapkan salam kepada orang yang sedang
berada di dalam W WC, teman-teman sekalian. Ya, jadi makruh hukumnya atau makruh kita mengucapkan salam kepada orang yang sedang berada di dalam WC. Makruh. Ya, sebab kita tahu yang namanya WC itu adalah tempat yang kotor. Ya, jadi kayak diulang, makruh mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalam WC. Ya, larangan ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ya, bahwasanya seseorang melewati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sedangkan beliau sedang buang air kecil. Lalu orang tersebut mengucapkan salam kepada beliau dan beliau tidak menjawabnya. Ya, kenapa? Ya, karena WC itu bukan tempat yang suci. Ya, nggak boleh kita mengucapkan salam, apalagi lafaz-lafaz Allah kan tentu di dalamnya ketika kita sedang berada di dalam WC. Dan ini tentu sudah nggak asing buat kita ya adik-adik ya. Teman-teman misalkan lagi buang air kecil atau lagi buang air besar di kamar mandi. Tiba-tiba Umi mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan, jangan dijawab. Ya, jangan dijawab. Apakah itu berdosa, teman-teman sekalian, kita nggak jawab salam? Ya, tidak. Ya, tidak berdosa sayang. Ya, terus Kak Yogi gimana dong syaratnya? Nah, nanti setelah teman-teman selesai dari buang hajat, terus teman-teman berwudu. Kak Yogi ambil contoh, teman-teman, kebelet buang air kecil. Teman-teman ke kamar mandi. Nyampe di kamar mandi, tiba-tiba ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Ya, padahal teman-teman lagi buang air kecil. Ya, baik. Sekarang teman-teman dapat salam, Assalamualaikum. Maka teman-teman jangan jawab dulu. Gitu. Ya, teman-teman jangan jawab dulu. Nah, teman-teman habis buang air kecil, ambil air wudhu, terus keluar, baru nanti mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makruh itu apa sih? Ya, makruh itu bukan boleh ditinggalkan dan boleh dikerjakan, tidak. Makruh itu dibenci, sayang. Ya, makruh itu dibenci, tidak disukai. Ya, kariha, ya kerahu, makruh, ya dibenci adik-adik sekalian. Artinya, ya memang tidak bagus. Lihat saja, Assalamualaikum warahmatullah ada lafaz Allah, ya enggak? Ada kalimat atau ada kata Allah. Ya, kita bilang satu kata aja di kamar mandi, Allah, boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, karena Allah Maha Suci, sayang. Ya, kita harus mensifatkan Allah dengan sifat-sifat terbaik, dengan tempat-tempat yang terbaik pula. Ya, jangan sampai kita mengucapkan lafaz Allah sedangkan kita berada di dalam kamar mandi yang di sana teman-teman buang hajat, teman-teman buang air kecil, buang air besar, ya. Jadi, kita tidak mengucapkan salam ketika sedang berada di WC. Dan kita juga nggak menjawab salam. Gitu ya adik-adik. Nah, kemudian jadi makruh tadi paham maksudnya ya, dibenci sayang. Ya, makruh artinya dibenci. Ya, orang yang mengucapkan salam kepada orang yang sedang berada di dalam WC itu dibenci. Jadi lebih baik nggak usah ngucapin salam. Ya, misalkan nih, adik-adik pulang. Tiba-tiba di rumah Mas ada Abi lagi di kamar mandi. Ya, Abi lagi di kamar mandi. Nah, adik-adik tahan dulu aja. Adik-adik cari tempat lain, misalkan ke depan dulu. Ya, adik-adik kemana dulu gitu, baru nanti adik-adik kalau ketemu ucapin salam. Paham caranya sayang? Ya, adik-adik masuk rumah. Tek, 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 tek. Aduh, apa kemana ya? Tiba-tiba ada suara air di kamar mandi. Oh, Bapak lagi di kamar mandi. Ya. Nah, adik-adik tinggal
tinggal dulu aja, jangan diucapin salamnya. Adik-adik ke depan dulu, naruh tas dulu, bersih-bersih dulu, tidur dulu, misalkan ya, ngorok dulu, nah seterusnya. Nah nanti kalau udah selesai, adik-adik ketemu sama bapak, sama abi, adik-adik ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu caranya sayang. Paham nggak caranya? Paham ya? Jadi jangan sampai kita mengucapkan salam, sedangkan Adi, atau Umi, atau nenek, atau kakek, atau mbak, atau kakung, atau uyut, atau semuanya ada di kamar mandi. Oke, Naima dan Kiara? Barakallahu fikum. Nah, kemudian poin yang keberapa sekarang? Poin yang ke-10. Betul ya? Poin yang ke-10. Nah, disunnahkan mengucapkan salam. Tafadhal. Disunnahkan mengucapkan salam ketika masuk rumah. Nah, disunnahkan mengucapkan salam ketika kita sedang masuk ke dalam rumah, teman-teman sekalian. Ya, tentu ini sudah menjadi budaya kita juga ya. Kalau kita mau masuk rumah, ya otomatis kita habis buka pintu nih, tok 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 tok, krek, ya krek. Tiba-tiba kita bilang assalamualaikum. Insya Allah sudah jadi otomatis ya sayang ya. Assalamualaikum. Rasanya tuh ada yang kurang. Bahkan Kak Yogi pernah ngelihat ada anak nih, ya ada anak udah apa namanya udah masuk rumah, balik lagi. Kenapa coba dia balik lagi? Katanya belum ngucapin salam. Balik dulu, belum ngucapin salam, misalkan. Ya, maka teman-teman sekalian, kita biasakan ya, masuk rumah pokoknya kita ucapin salam. Ya, sebagian ulama mengatakan ya, dari generasi sahabat ya, berpendapat bahwasannya seorang disunahkan mengucapkan salam kepada dirinya sendiri jika rumah tersebut dalam keadaan kosong. Artinya kita ucapkan saja assalamualaikum dan seterusnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Jadi teman-teman ucapin salam ya walaupun rumahnya dalam keadaan kosong. Ya. Baik. Kemudian poin yang ke-11. Baik. Poin yang ke-11. Nah, nih yang biasanya sering terjadi. Ya. Menjawab salam untuk orang yang menitipkan salam. Nitip. Nah, menjawab salam untuk orang yang menitipkan salam. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya gimana? Pernah dengar nggak nitip salam, adik-adik? Ya, siapa yang pernah dengar? Coba bisa raise hand. Siapa yang pernah dengar nitip salam? Baik.
Lawah. Kita lihat ya, teman-teman ya. Nitip salam. Nitip salam. Kalau nitip beliin sayuran mah ada. Kalau nitip salam gimana ya? Baik, berikan Kak Yogi dan teman-teman yang belum paham contohnya. Oke. Bagaimana maksudnya menitipkan salam? Kak Yogi lihat dari ada Malikah Maryam. Sahih? Malikah Maryam. Baik, sudah bukan? Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Malika tinggal di mana Malika? Di Jakarta Timur Kak Yogi. Barakallahu fiki. Baik, Malika, gimana sih maksudnya nitip salam itu? Maksudnya menitip salam itu kalau kita lagi pergi dan contohnya kita pergi bersama Abi dan Umi nggak ikut. Dan kita ke rumah nenek contohnya. Kata nenek nitip salam untuk Umi ya. Iya. Barakallahu fiik Malika. Santi. Ya, pernah dengar nggak yang seperti itu? Nitip salam ya. Nitip salam buat Bapak. Ya. Nitip salam buat Abi ya. Kak Yogi juga kadang-kadang begitu. Salam ya buat Abi. Ya. Nitip salam ya buat Umi. Ya. Nitip salam ya buat Ibu. Masalah. Nitip salam ya buat adik. Titip salam ya buat kakak. Misalkan. Ya, bagus contohnya sayang. Itu maksud Kak Yogi. Kalau ada orang menitipkan salam kepada kita, ya berarti itu sesuatu yang harus disampaikan. Jangan bilang iya, tapi habis itu nggak dikasih tahu sama adik-adik sekalian. Titip salam ya, ya. Terus ketemu sama orangnya, adik-adik nggak ngucapin apa yang telah diamanahkan. Ini nggak boleh sayang. Ya, Allah mengatakan, Innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Ya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah, menyelesaikan amanah, menyampaikan amanah kepada ahlinya, kepada yang berhak. Jadi kalau teman-teman dititipi salam, itu amanah. Hal terkecil, kalau teman-teman bisa lakukan, insya Allah hal terbesar nanti teman-teman juga bisa lakukan. Kalau teman-teman jujur, dititipin salam, salam ya Yusuf buat Abi, terus disampaikan sama Yusuf, berarti itu amanah namanya sayang. Ya, salam ya Ayesa buat Abi. Ya, salam ya Kiara. Salam ya Fahma. Salam ya Nabila buat Abi. Salam ya Tiara buat Abi. Masalah. Ya, terus nggak disampaikan. Nah, ini namanya tidak amanah adik-adik. Jadi teman-teman harus amanah menjaga apa yang disuruh sama orang lain. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ya, biasanya kan kita cuma bilang, oh iya, ya udah, iya Bapak udah pernah ketemu sama itu misalkan. Kita jarang menjawab salamnya. Terus gimana sayang? Baik. Seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki datang mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dia berkata, laki-laki ini yang mendatangi Nabi mengatakan, sesungguhnya ayahku menitipkan salam untukmu. Ya, sesungguhnya ayahku nitip salam buat kamu, ya Rasulullah. Ya, siapa sih? Ya, orang ketika masih hidup yang tidak ingin berinteraksi sama Rasulullah. Walaupun tubuhnya jauh, walaupun orangnya jauh, dia tetap berusaha dekat sama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai nitip salam. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, alaika, alaika nih cara menjawabnya ya, alaika wa ala abika salam. Itu cara menjawabnya. Ya, alaika wa ala abika salam. Nah, kalau teman-teman baca bahasa Arab, beruntung sekali nih. Teman-teman bisa mengganti-gantinya. Ya, alaika, alaika. Siapa nih coret-coret nih? Alaika, oh Kak Yogi ya.
Alaika. Alaika. Salah. Yang di sini ya. Alaika. Ya. Wa ala abika. Wa ala abika assalam. Ya, alaika wa ala abika assalam. Alaika. Ya, alaika, ada alaika, ada alaiki. Teman-teman yang belajar ada alaika, ada alaiki. Kaki, 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 kaki. Tergantung siapa yang sedang berbicara. Ya, alaika, semoga keselamatan terlimpah atasmu dan juga ayahmu. Karena ayahlah tadi yang mengirimkan salam. Paham adik-adik? Semoga ya keselamatan terlimpah atasmu dan juga ayahmu. Nah, di sini teman-teman sekalian yang kayak dicintai karena Allah, di sininya bisa diganti. Misal, yang mengirimkan salamnya Umi, ya, yang mengirimkan salamnya Umi, maka dijawabnya alaika, ya, alaika, masalan, alaika wa ala ummikas salam. Wa ala ummikas salam. Gitu teman-teman sekalian. Ya, jadi cara menjawabnya begini. Alaika, alaika semoga keselamatan. Ya, semoga keselamatan terlimpah atasmu. Alaikas salam. Jadi tergantung siapa yang mengucapkan salam. Ya, alaika wa ala ummikas salam, alaika wa ala abikas salam, alaika wa ala akhikas salam, alaika wa ala ukhtikas salam. Ya, diganti-ganti. Nah, kayak dikasih gampangnya yang dua ini aja dulu. Nanti teman-teman praktekin. Artinya mana, Kak? Oke deh sayang. Artinya semoga, nah, di sini ya kayak gitu. Nah, semoga keselamatan, ya, semoga keselamatan terlimpah atasmu dan atas ayah atau ayahmu atau ibumu, tergantung siapa yang mengucapkan salam. Ya, jadi semoga keselamatan terlimpah atasmu dan kepada ibumu juga, misalnya. Ya, dan seterusnya. Paham teman-teman sekalian? Ya, jadi Masya Allah, gampang kok ya. Alaika wa ala abika salam. Alaika wa ala ummika salam. Nah, siapa yang bisa bikin flyer atau sejenisnya nanti berupa ini bagus nih, nanti bisa disebar kepada adik-adik saleh. Ya, jadi teman-teman kalau dapat salam, misalkan Kak Yogi sama siapa di sini ya, misalkan. Oke, kayak dipilih sama Kifaya, pasaran. Kayak bilang ke Kifaya, Kifaya, nanti sampaikan salam buat Abi ya. Maka Kifaya bilang, alaika wa ala. Oh, bukan begitu ya. Nanti bilangnya gimana coba? Kayak Yogi bilang sama Kifaya, Kifaya, nanti salam buat Abi ya. Terus siapa yang jawab salamnya? Abi, Bi, tadi dapat salam dari Kak Yogi, misalkan. Terus Abi akan bilang, alaiki wa ala Kak Yogi salam, misalkan. Au wa alaihi salam, pakai kata ganti. Gitu ya. Jadi, paham insya Allah ya, teman-teman sekalian, cara menjawab salamnya seperti itu. Nanti tinggal dipraktekin. Dan ini dari kebiasaan aja kok. Ya, kalau teman-teman Kak Yogi bilang sama Fakira, Fakira, tadi dapat salam dari Kak Yogi, misalkan. Ya, Fakira akan menjawab alaiki wa alaihis salam wa ala Kak Yogi salam, misal. Ya.
dan seterusnya. Ya, nih teman-teman yang mau mencatat ini silakan terlebih dahulu. Ya, ini kayak dikasih harokatnya. Alaika wa ala abi. Nah, wa ala abika salam. Wa ala abika salam. Sini alaika wa ala ummika wa ala ummika salam. Gitu teman-teman. Sudah paham belum sayang? Paham semoga ya nak ya. Nah, kalau belum paham, nanti video ini kan direkam ya. Di YouTube ada insya Allah. Nah, teman-teman bisa ulang-ulangi, di murojaah, diulang-ulang, diputar-putar, supaya mantap. Nah, baik. Berikutnya, poin yang ke berapa nih sekarang? Poin yang ke-12, sahih? 13. 12, sahih? Nah, Hasan. Baik, poin yang ke-12, makruh. Nah, ini poin penting nih buat teman-teman Kak Yogi yang laki-laki. Ya, makruh mengucapkan salam ketika mendengar khutbah Jumat. Ya, ketika mendengar khutbah Jumat. Jadi jangan ngucapin salam. Walaupun kita kenal sama orang di sebelah kita. Ya, teman-teman yang laki-laki kan sholat Jumat nih, sampai masjid ketemu sama temennya sekolah misalkan, ketemu sama temennya bermain misalkan. Nah, teman-teman dimakruhkan untuk mengucapkan salam ketika khotibnya sedang naik mimbar. Ya, khotibnya sudah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kemudian ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, sudah berkhutbah, tiba-tiba kalian masuk masjid, ketemu sama Om. Assalamualaikum Om. Ya, Assalamualaikum Om. Sedangkan Pak Khotibnya lagi khutbah. Paham? Maka ini nggak boleh sayang. Ya, ini dibenci sayang. Karena Nabi SAW mengatakan, "Iza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansut wal imamu yahtub faqad laghaut." Ya, jika engkau berkata kepada temanmu pada saat mendengarkan khutbah pada hari Jumat, maka diam. Sementara imam masih menyampaikan khutbahnya, maka engkau telah lalai. Ngucapin salam aja nggak boleh ya teman-teman ya. Kita nggak boleh ngucapin salam ketika khotibnya lagi innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Kita nggak boleh ngobrol teman-teman. Ya, tapi apa keadaannya? Coba dilihat. Sebagian teman-teman kita kalau imamnya lagi khutbah, wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, masalah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Yang lainnya pada ngobrol di belakang. Ada nggak seperti itu? Ada ya, banyak. Makanya ada sholat Jumat berisik banget. Apalagi kalau sholat Jumatnya ada bagi-bagi nasi atau bagi-bagi roti habis sholat Jumat. Entar kita makan roti ya, entar kita rebutan nasi ya, misalkan. Ada yang masih kayak gitu teman-teman sekalian. Ini nggak boleh sayang. Ya, kalau khotib nih, kalau teman-teman lagi sholat Jumat, ya teman-teman ikut abi atau teman-teman pergi sendiri ke masjid, terus khotibnya lagi khutbah, teman-teman harus diam. Ya, teman-teman harus diam, tidak boleh berbicara. Ya, karena itu termasuk perbuatan yang sia-sia. Ya, baik. Kemudian poin ke-12 ya. Nah, poin berikutnya berapa lagi Kak? Masih banyak sayang, sampai 100 lagi.
Oh enggak kok. Ya, ini poin nah, poin ke-13. Kita ada 14. Dua lagi sayang. Ya, dua lagi. Nah, poin ke-13. Nah, boleh salam ya kepada boleh salam kepada pelaku maksiat. Ya, boleh salam kepada pelaku maksiat. Nah, maksudnya apa Kak Yogi? Teman-teman tahu nggak maksiat itu apa? Tahu ya, maksiat itu perbuatan-perbuatan yang Allah tidak cintai, ya, perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan teman-teman ketemu sama preman. Wah, tahu preman nggak teman-teman? Yang biasanya jarang sholat, yang suka berbuat kejahatan, bahkan terkadang suka mencuri, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita bertemu sama orang-orang yang suka berbuat jahat tadi, maka kita tetap diperbolehkan mengucapkan salam. Ya, kita diperbolehkan mengucapkan salam kepada mereka. Ya, dan mereka pun wajib menjawab salam dari kita. Ya, apa tujuannya adik-adik? Agar ada kemaslahatan, agar ada kebaikan di dalamnya. Ya, siapa tahu karena kita ramah, karena adik-adik suka berbuat baik, suka mengucapkan salam, orang-orang yang tadi suka berbuat jahat, misalkan preman-preman yang tidak mau sholat, mereka jadi baik. Wih, Masya Allah, ketemu anak yang itulah yang suka pakai peci, warna putih, baik banget. Kalau ketemu salam, ya akhirnya orang-orang yang berbuat maksiat tadi, yang berbuat dosa kepada Allah, jadi bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang biasanya mencontoh sayang. Ada orang jahat nih. Ya, ada orang jahat, nakal. Tapi kita ramah sama dia. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pasti lama-lama hatinya akan jadi lembut. Setiap hari ketemu, ntar kita salam lagi sama dia, Assalamualaikum. Tapi dengan catatan sayang, ya, dengan catatan tidak membahayakan diri kalian. Ya, jangan sampai ada orang lagi, misalkan lagi marah, ya lagi marah, wah, biasa ada suka ngamuk-ngamuk ya adik-adik ya, lagi bawa senjata tajam misalkan. Wah, marah-marah terus kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan. Ya, itu berbahaya. Ya, orang lagi ngamuk-ngamuk. Wah, misalkan dia bawa tali ya. Wah. Terus kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Itu bahaya atau tidak? Bahaya. Ya, maka adik-adik tinggalkan. Ya, adik-adik harus melihat keadaannya. Kalau misalkan nggak berbahaya, ucapkan salam. Siapa tahu jadi ladang kebaikan. Ya, ada orang, ya, Kak Yogi ada beberapa orang yang kadang ketemu nggak ngucapin salam nih.
Ya, terus kayak diucapin salam terus, assalamualaikum. Kayak pergi ke masjid, kayak bilang assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Lama-lama dia yang ngucapin salam ke kita. Ya, lama-lama orang tersebut yang duluin salamnya, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, tentu ini semua berkat izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu ya orang-orang yang tadi kita ucapkan salam menjadi baik hatinya, menjadi lembut ya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, semoga adik-adik belum capek ya. Ini terakhir Pak sayang. Alhamdulillah sampai di titik akhir. Poin yang ke-14, disunnahkan ya, disunnahkan mengucapkan salam ketika berpisah dari majelis. Ya, disunnahkan mengucapkan salam ketika berpisah dari majelis ya teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita udah selesai dari menuntut ilmu misalkan. Ya, kita sudah selesai dari kajian, kita udah selesai dari pelajaran sekolah, ya, kita udah selesai dari TPA, misalkan. Nah, teman-teman sekalian jangan lupa untuk mengucapkan salam. Jangan main kabur, ya. Udah kajian selesai, karena kajiannya pakai Zoom, akhirnya langsung matiin. Ada tulisan yang merah di pojok ini namanya apa? Leave tuh, ada leave, leave-nya dipencet, terus keluar deh teman-teman sekalian. Ya, maka teman-teman, oh bukan leave, apa dong? Oh, leave. Leave ya. Leave mah itu tuh yang jalan sendiri ke atas ya, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Oh, bukan ya. Oke. Okay. Nah, jadi teman-teman jangan langsung kabur. Kayak Yogi bilang, dadah teman-teman, langsung kabur, keluar. Ya jangan, kecuali karena sinyal, nggak apa-apa. Tapi jangan kabur dengan sengaja. Ya, karena kita belajar online pun tetap menjaga adab. Ya, ketika kita misalkan udah keluar, udah selesai, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung assalamualaikum. Nah, kayak dia assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, teman-teman boleh ngucapin salam. Gitu ya. Nanti kalau belajar offline juga sama. Ya, kelasnya udah selesai nih kata Bu Guru. Maka setelah itu teman-teman ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Besok kita ketemu lagi ya. Gitu. Paham teman-teman? Oke, alhamdulillah. Ini sekilas ya adab-adab tentang salam yang biasanya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga menambahkan manfaat buat diri kita dan tentunya sih yang paling penting kita amalkan adik-adik ya. Karena hanya sekedar catatan terus cuman dihafal aja itu belum sempurna kalau kita tidak amalkan. Jadi teman-teman nanti amalkan nih ilmunya. Masuk ke rumah, assalamualaikum. Kita ambil poin yang 30 ya. Sepakat nggak adik-adik? Ya, sepakat ya sayang ya. Kita ambil poin terbesar. Ya, kita ambil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil yang sempurna. Jangan ambil yang 10. Ya, adik-adik kalau dikasih duit 50.000, 20.000, 10.000, mana yang diambil? Semuanya. Oh, jangan. Ya, jangan semuanya. Ya, ambil 50.000 yang terbesar. Sahih, itu fitrahnya manusia. Nah, ini harus dipraktekkan dan diujikan pada ibadah. Ambil yang terbesar. Ya, kalau Allah menjanjikan 30 poin, ambil yang 30 kebaikan. Kalau Allah janjikan yang 1.000 kebaikan, ambil yang 1.000 kebaikan. Ambillah yang tertinggi adik-adik sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah kita selesai dari adab-adab. Salam. Insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan membahas adab-adab yang lain, ya termasuk adab makan, adab minum, ya dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum jami'an. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.
Nah, total kepada Iva ataupun Arafila. Masya Allah, barakallahu fika Yogi atas ilmunya. Untuk sesi pertanyaan dengan Kak Lea ya. Silahkan Kak Lea. Oh, baik. Siap. Jazakallah khairan Rafila. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau mengetik pertanyaannya di kolom chat ya. Baik, Kak Yogi, kita mulai ya sesi tanya jawabnya. Boleh dong, silakan Solihah. Kepada Keira dari Tangerang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Bunai. Kak Yogi boleh tanya dulu nggak? Boleh sayang, silakan kita. Yang pertama, bagaimana kalau kita misalnya ke rumah orang, habis itu kita salam yang pertama Assalamualaikum dapat 10 pahala. Habis itu yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi dapat 20 pahala. Habis itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan dapat 30 pahala. Terus baru pas ketiga kalinya orangnya baru keluar itu tetap dapat berapa pahala semuanya. Barakallahu fiik, Masya Allah. Nah, pertanyaan kedua. Bagaimana jika kan kita dimakruhkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang berada di dalam WC. Lalu kalau orang kita lagi di kamar mandi, orangnya nggak tahu kita di dalam WC, bagaimana Kak? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ahsanti, barakallahu fiik ya Kaira. Pertama sayang, ketika kita mengucapkan salam, batas maksimal kita adalah 3 kali. Ya, 3 kali. Tentu ketika kita telah mengucapkan Assalamualaikum, oh ternyata belum ada. Baik, kemudian kita mengucapkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Baik, kemudian ketiga kali kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus dapat berapa Kak Yogi? Nah, wallahu taala alam bis-shawab. Baik, kita mendapatkan poin yang terakhir, dapat 30. Ya. Dapat poin yang terakhir ketika salam tersebut ya kita ucapkan. Tapi itu semua di sisi Allah Subhanahu wa taala penilaiannya. Bisa saja Allah menghendaki diberikan semua pahala sesuai dengan niat dan keikhlasan kita adik-adik sekalian. Ya, mungkin nggak Allah memberikan di sisi pertama Allah berikan 10, sisi kedua Allah berikan 20, sisi berikutnya Allah berikan 30, mungkin. Ya Allah akan berikan semua dari setiap yang adik-adik ucapkan selama itu niatnya benar dan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah terima. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Tapi belum ada jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 90. Mungkin atau tidak Allah berikan? Mungkin saya. Mungkin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian tentang bagaimana kalau kita nggak tahu ternyata ya yang kita ucapkan salam orangnya sedang ada di WC. Nah, kita tetap dapat kebaikan insya Allah. Ya, karena tidak sampai masuk ke dalam sesuatu yang haram. Ya, dia dibenci. Dia dibenci sayang. Apakah kita tetap dapat pahala? Dapat nak. Ya, dapat sayang. Karena keadaan kita tidak tahu. Apalagi kalau nanti orang yang berada di dalam WC tadi keluar kemudian setelah dia berwudu dia menjawab salam. Maka itu menjadi pahala juga buat kita. Ini jawaban dari Kak Yogi. Ya, khair insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya dari
Kak Razka dan Nisha di Depok. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Raska, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Apa saya boleh bertanya, Kak Yogi? Boleh, ganteng. Tafadhal. Saya punya tetangga yang non-muslim. Dia ngucapin salam kepada saya. Dan apa yang harus saya jawab, Kak Yogi? Barakallahu fikum. Naam, ahsan. Syukran. Barakallahu fik. Naam, afwan teman-teman sekalian. Baik, pertanyaan ini akan kayak kembali lemparkan kepada jamaah. Siapa di antara jamaah yang mampu menjawabnya? Baik, Ana izinkan Aisyah untuk menjawabnya. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam Kak Yogi. Masya Allah, Masya Allah. Aisyah, apakah Aisyah tadi mendengar pertanyaan dari Abang Raska? Dengar. Oke, apa kira-kira jawabannya sayang? Waalaikum. Mumtaz. Ahsanti, syukran Ali. Aisyah. Ini Bang Raska, ini sudah menjadi poin kita di dua pekan lalu ya. Jadi kalau misalkan nih ada tetangga kita atau teman kita, itu nggak bisa bedain mana yang harusnya syariat, mana yang tidak. Terus tiba-tiba ngucapin salam. Assalamualaikum. Memang ada kok Bang Raska, benar. Ya, dia ngucapin salam. Maka apa jawaban kita? Kita cukup menjawabnya wa'alaikum. Selesai. Ya, wa'alaikum. Nah, Kak Yogi pergi ke daerah Jawa sana. Jadi ada orang-orang yang beragama Protestan, kalau Kak Yogi nggak salah ya. Atau Nasrani, ya, Kristen pada intinya. Dia budayanya itu, adik-adik, budayanya hampir mirip sama orang Islam. Ya, makanya dalam kehidupan sehari-hari terkadang mereka mengucapkan salam kepada Muslim. Assalamualaikum Mbah, Assalamualaikum Mbah. Padahal dia orang non-Muslim. Maka kita bilang waalaikum, selesai. Begitu, ya. Barakallahu fikum jami'an. Nah, kali ya. Iya Kak Yogi. Kak Yogi izin untuk menjawab pertanyaan yang panjang banget nih di chat ya sayangnya. Ya. Oke. Nah, pada chat maukah Lea yang bacakan atau Kak Yogi yang baca? Kak Lea aja Kak Yogi. Oke, silahkan cantik. Ini yang dari Rizkia. Kelihatan nggak sayang? Bentar Kak Yogi. Ya. Lain, Mak. Yang apa ini karena di privasi kali ya? Kalau begitu Kak Yogi aja deh. Baik sayang, lagi bacakan ya, izin ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya ingin bertanya. Jika ada di dalam grup pertemanan di sosmed apa sih? Sosial media bukan? Nah, ya kan? Betul ya? Oh iya, alhamdulillah. Ada teman yang suka mengirimkan stiker-stiker yang kurang beradab. Bagaimana cara kita menegurnya? Padahal di dalam grup tersebut sudah ada aturan bahwa tidak boleh berkata kasar atau tidak baik dan tidak boleh mengirimkan stiker-stiker yang tidak baik seperti orang memukul, menendang dan sebagainya. Teman tersebut sudah pernah dikeluarkan dari grup, pernah keluar dari grup, tetapi suatu saat dia tidak dimasukkan lagi ke grup. Dia minta dimasukkan lagi ke grup dan melakukan hal yang serupa, kirim stiker yang tidak beradab dan terkadang berkata kasar juga. Apa yang harus kita lakukan terhadap teman tersebut? Apakah salah jika kita mengeluarkannya dari grup dan tidak memasukkan ke grup atau menolak kalau dia meminta masuk grup lagi? Syukur kakak jawabannya. Maaf di luar tema. Taib. Nah, kalau ada perusak, ya ada perusak, maka yang dihilangkan adalah perusaknya sayang. Ya, maka dijauhkan. Nah, setelah diperingatkan bahwasanya nggak boleh, biasanya memang ada ya kayak gitu-gitu ya di WA ya, stiker-stiker itu ya. Ada stiker-stiker yang nggak pantas untuk dilihat ya adik-adik ya, jelek-jelek gitu-gitu ya, tidak beradab, gambar-gambar yang menyeramkan, gambar-gambar yang menakutkan. Nah, usahakan untuk diperingatkan, ya. Oh ternyata udah diingatkan Kak Yogi. Nah, udah diingatkan tapi tidak baik, tidak mau lagi, maka dikeluarkan sayang. Ya, maka dikeluarkan. Ya, sesuatu yang buruk tidak boleh terus-menerus dibiarkan. Nanti akan disebarkan kepada yang
lain. Stiker itu kan bisa di-download ya sayang ya. Betul nggak? Stiker yang di WA itu kan bisa diambil sama kita ya. Diambil terus kita sebarin lagi ke orang lain bisa nggak? Bisa. Ya kan? Wah, jadi dosa dong teman-teman sekalian. Ya, maka keluarkan saja. Ya, dikeluarkan saja. Tidak apa-apa sayang, tidak apa-apa. Baik. Kak Yogi sendiri, kalau ada grup yang misalkan nih nggak bagus, ada grup yang tidak bagus, terus tiba-tiba ada postingan yang tidak baik, postingan yang hoax, ya, yang bisa memunculkan ribah, yang bisa memunculkan perpecahan, maka kayak disampaikan jangan di-share. Oh, ternyata masih di-share juga, maka Kak Yogi yang keluar biasanya dari grup. Ya, karena kita nggak boleh merusak diri kita dengan segala macam keburukan. Ya, apalagi banyak berita-berita yang tidak benar ya Dik-Dik ya. Berita-berita hoax katanya. Nggak boleh kita mengikuti berita-berita yang hoax gitu. Barakallahu fikum jami'an. Nah, Kak Yogi, saya lebih. akan baca satu lagi dari kolom chat ya. Silakan kalian tafadhol saya. Assalamualaikum Kak Yogi. Maaf, Waalaikumsalam. boleh bertanya kalau tidak sengaja atau lupa mengucap salam dalam kamar mandi, apakah dosa? Dan kalau mengucap ayat Quran di WC, tapi tidak ada kata Allahnya, apakah itu berdosa? Nah, tetap sayang. Kalau kita membaca Al-Quran, ya membaca Al-Quran di dalam apa namanya, di dalam WC, selama dia membentuk kalimat sempurna, kemudian kita tahu kalau itu ayat dari Al-Quran, maka tetap berdosa. Ya, contoh di dalam Al-Quran ada ayat wa kalbuhum basitun dzira'i bil wasid, bercerita tentang anjing yang membentangkan tangannya, padahal kalimat anjing kalbun, tahu kalbun ya, ada anjing yang dalam cerita surat apa sayang? Al-Kahfi, ya kan? Di dalam surat Al-Kahfi ada cerita tentang seekor anjing yang ikut tidur selama 300 tahun di dalam gua. Nggak ada lafaz Allah, tapi kita bacanya di kamar mandi. Dosa atau tidak? Dosa. Kenapa? Karena itu jelas dari Al-Quran. Tapi kalau cuma bilang kalbun, berdosa atau tidak? Tidak. Gitu ya. Kenapa? Karena tidak sempurna kalimatnya. Terus, gimana kalau di kamar mandi tiba-tiba aku kelupaan ngucapin salam? Ngucapin salam. Nah, gimana caranya lagi di kamar mandi ngucapin salam? Assalamualaikum, assalamualaikum, kan kamar mandi. Kalau jawab salam, mungkin. Ya, kalau jawab salam mungkin. Assalamualaikum, nak. Nak, di mana sih kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bela di kamar mandi misalkan. Oh, lupa, astagfirullah. Udah ngucapin astagfirullah lagi di kamar mandi lagi. Ya, lupa. Baik. Nah, nanti setelah teman-teman keluar, teman-teman beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Nah, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, teman-teman beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Insya Allah Allah ampuni karena ketidaksengajaan teman-teman sekalian. Ya, barakallahu fikum jami'an. Nah, tafadhal. Baik, selanjutnya yang dari ya Kak. Oke, silakan. Dari Fahesh di Fahesh kebagusan Jaksel. Nah, Silahkan. Assalamualaikum Kak. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahesh, Jadi, Masya Allah, Fahesh. Ini Fahesh, Kenapa Kak? Masya Allah. Gimana kabar antum ya, Fahesh? Gimana kabar antum? Suaranya Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tafadhal ya Fahesh. Yang tadi kan yang kata apa nitip salam itu ya Kak ya? Ya. Yang kata nitip salam kan tadi kan kalau misalkan yang nitip salam
yang nitip salamnya buat Abika. Misalkan yang nitip nanti yang dititipin salam buat Kak Yogi kayak gimana, Kak? Yang dikirim salam? Yang dikirim salam buat Kak Yogi. Contohnya, kan, coba dalam. Misalkan. Kayak, kan saya nggak mungkin ke Kak Yogi, misalkan cuman siapa ya? Bingung kan? Misalkan Faiz mau nitip salam ke Kak Yogi. Kan nanti kan jawabnya kan Abika kalau ayah atau Abi. Nah, kalau misalkan Kak Yogi Kak Yogi paham Faiz. Begini sayang. Nih, Kak Yogi paham apa yang dimaksudkan sama Faiz. Semoga pemahaman Kak Yogi benar nih. Kan Faiz, misalkan Kak Yogi nitip salam buat Faiz. Ya. Kak Yogi ketemu sama Abi misalkan ya, Abinya Faiz di jalan. Abi Faiz. Oh, salam ya buat Faiz gitu ya sayang ya. Iya, Kak. Terus Abi bilang sama Faiz, tadi dapat salam dari Kak Yogi. Nah, maka Faiz bilang apa? Alaika. Kanya ke Abi ya. Kamu laki-laki. Alaika wa alaihis salam. Iya, hi-nya dari kalimat huwa. Atau Faiz mau nyebut nama Kak Yogi misalkan, atau nama siapapun yang dapat salam darinya. Teman Faiz bisa bilang wa ala Kak Yogi. Wa ala Kak Yogi, sebutin dengan isim zahirnya. Wa ala Kak Yogi salam, wa ala teman-teman assalam, wa alaihim assalam, wa alaihis salam dan seterusnya. Paham tak? Nah, ternyata Kak Yogi nitip salamnya sama Umi. Kak Yogi nitip salamnya sama siapa? Sama Umi. Kak Yogi ketemu sama Umi di jalan. Kemudian Kak Yogi bilang, Umi nanti salamnya buat Faiz. Maka Faiz bilang apa? Alaika. Lah, bukan alaika lagi, tapi alaiki. Iya. Yang nyampein salamnya siapa gitu, Kak? Iya, karena Faiz lagi bilang sama Umi. Ya, Faiz bilang sama Umi, sedangkan kalau alaika Faiz lagi bilang sama Abi. Iya, gitu sayang. Ya, Mumtaz. Nah, Kak Yogi juga terkadang suka lupa membalasnya. Nah, waalaikumsalam kadang-kadang seperti itu ya. Harusnya alaika, kamu juga dapat salam. Karena orang yang dititipkan amanah dan telah menyelesaikan amanah juga berhak mendapatkan doa, teman-teman sekalian. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi misalkan kelupaan, nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa, sayang. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa, sayang. Kalau kelupaan. Tapi karena kita hari ini sudah belajar, maka kita praktekkan. Kita coba ya. Nah, barakallahu fikum. Nah. Baik, Kak Yogi. Masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi. Boleh, sayang. Tafadhali. Apa boleh? Boleh, sayang. Tafadhali. Baik, ini dari kolom chat ya, Kak Yogi. Silakan. Dari Aira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yogi. Waalaikumsalam. Semoga Kak Yogi dan sekeluarga sehat-sehat terus ya. Amin, anak salih. Ini Aira dari Cibubur. Izin bertanya ya, Kak. Apakah kalau kita bertemu dengan orang yang tidak kenal, apakah kita bisa salam kepada mereka walaupun kita enggak kenal orang itu? Kak Yogi, syukran, jazakallahu khair. Wa iyyakum. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Salah satu poin yang kita bahas di 2 pekan lalu adalah kita mengucapkan salam baik kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Ya, kalau orang kita kenal, maka kita salam. Orang yang tidak kita kenal juga tetap kita ucapkan salam. Kita samaratakan sayang. Selama kita yakin
bahwasanya orang-orang tersebut adalah orang Muslim. Kan pasti kelihatan ya sayangnya, ya enggak? Nah, kalau jelas-jelas dia bukan orang Muslim, misalkan Anda ada salib di lehernya, misalkan, maka tidak kita ucapkan salam. Ya, tapi kalau kita tahu, oh ini orang Islam nih, kita yakin dalam hati, karena kan mayoritas penduduk di Indonesia adalah seorang Muslim, maka kita ucapkan salam kepada dia. Ya, jangan sampai kita hanya mengucapkan salam, tapi kepada orang yang kita kenal aja adik-adik. Jangan. Bahkan Nabi mengatakan, inna min asyratis sa'ah idza kanat at-tahiyyatu ala al-ma'rifah. Ya, salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah jika ucapan salam disampaikan hanya kepada orang yang dikenal saja. Dan kita hari ini yang menjalankan tanda kiamat itu. Ya, sebagian orang kalau nggak kenal nggak mau ngucapin salam, padahal sama-sama Muslim. Tetap ramah sayang, ya tetap ramah kepada orang, tetap senyum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, tapi bukan berarti bikin kalian capek, tidak juga. Kalian tentu pernah tahulah bagaimana caranya. Kalian lagi pergi ke pasar, di pasar orangnya pasti rame, ya nggak? Ya, di pasar tentu rame banget, macet, misalkan padat-padatan. Nggak mungkin kalian assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Ya, terus kapan belanjanya? Ya, nggak jadi belanja dong. Nah, caranya teman-teman kalau lagi berpapasan, udah ngelihat saling menatap mata, kan nggak semua orang saling melihat biasanya ya. Ada orang berpapasan agak jauh, nggak semuanya melihat mata, ya nggak? Ada yang ngelihat matanya, assalamualaikum, senyum. Ada juga yang cuek, ya. Dan seterusnya. Kalau dia bisa diucapkan salam, kita ucapkan. Kalau tidak, maka ya. Wallahu ta'ala bisawab. Ini bisa kayak diberikan. Syukran telah ditemani sama Kak Lea, sama Rafila, sama mbak-mbak, sama mas-mas yang ganteng-ganteng, cantik-cantik pada hari ini. Semoga pelajaran ini membawa kebaikan buat kita. Ya, sekali lagi Kak Yogi hanya meminta sama teman-teman jadi saksi buat Kak Yogi bahwasanya kita sama-sama berjalan di atas kebaikan, ya. Jadi Kak Yogi berharap dapat pahala juga dari apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Acaranya Kak Yogi kembalikan kepada Kak Lea, kepada Rafila. Barakallahu fikum. Nah. Baik Kak Yogi, jazakumullah atas semua jawabannya. Sekarang kita kembalikan lagi ke Rafila. Tafadhol ya Rafila. Jazakillah khairan Kak Lea. Alhamdulillah, Masya Allah, semua pertanyaan sudah disampaikan dan dijawab oleh Kak Yogi. Teman-teman, hasil catatannya silahkan dikirim ke Instagram lalu di-tag ke IG-nya Kak Yogi dan IG MT Khadijah. Dengan ini berakhir sudah kajian kita. Kami selaku panitia MT Khadijah dan Khadijah Kids mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekhilafan. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan kepada Kak Yogi dan jazakumullahu khairan kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.